Dari Kang Mamang Sutisna 2907. Cak, izin bertanya. Oke. Oh ya, dia juga udah saya balas kemarin ya. Terima kasih Cak, komen saya sudah ditindak lanjut, semoga sehat selalu Cak, amin. Cak, izin bertanya, misalkan saya didampingi kodam pendamping, apakah orang yang kesurupan bisa melihat kodam saya? Terus apabila ada orang ketempelan makhluk halus, apakah sama bisa melihat kodam saya? Mohon pencerahannya Cak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batinia semua, alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Cak Gondrong di channel Batinia ini. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kalau dari komen Kang Mamang Sutisna ini, misalkan saya didampingi kodam pendamping, apakah orang yang kesurupan bisa melihat kodam saya? Oke, gini, kita punya kodam nih. Nah, contoh, ini kita ada kodamnya. Terus mana lagi ya, misalnya ini orang kesurupan ya, ini kan sampean sama orang kesurupan ini kan makhluk hidup yang wujud atau manusia. Nah, yang dipertanyakan itu kodamnya yang ini dan yang merasuki ini ya, paham nggak? Jadi kalian punya kodam, di depan kalian ada orang kesurupan. Pertanyaannya kan, apakah orang yang kesurupan bisa melihat kodam saya? Kalau orangnya yang kerasukan itu tidak bisa melihat kodamnya, tapi kalau yang merasuki itu baru bisa. Kenapa? Karena orang tersebut yang kerasukan itu kan udah nggak sadar tuh, namanya juga orang kerasukan. Kesadarannya udah diambil alih sama makhluk gaib yang merasuki. Otomatis yang melihat itu nanti yang merasuki tersebut. Misal yang merasuki macan putih, ya yang melihat kodam sampean yang macan putih itu yang masuk ke orang kesurupan itu yang melihat. Jadi bukan orang yang kesurupannya, bukan, tapi yang merasuki yang melihat kodam sampean. Jadi kan ada tuh, ketika kita dekat sama orang yang lagi kesurupan, kita ada kodam, terus yang kesurupan tuh mundur-mundur. Nah, itu bukan orangnya yang takut, tapi yang merasuki itu. Karena dia merasuki ke badan orang itu dan mengendalikan tubuhnya, jadi mau gerak gimana pun tubuhnya ikut, tubuh orang yang kerasukan itu. Ya. Terus apabila ada orang ketempelan makhluk halus, apakah sama bisa melihat kodam saya? Ya itu sama, penjelasannya sama kayak barusan. Ya ada orang ketempelan atau kena gangguan, kita datang. Kebetulan kodam kita tuh energinya agak gede lah, gitu bisa dibilang agak gede. Kita datang, terus yang ketempelan ini merasa kayak ketakutan banget ngelihat kita gitu. Sebenarnya yang ketakutan itu bukan orangnya, tapi sosok yang nempel tersebut. Terus kenapa ngefek ke orangnya? Ya namanya juga kerasukan, itu bisa dibilang 100% merasuki. Kalau ketempelan itu hanya sedikit yang merasuki, atau bisa dibilang makhluk gaibnya itu seperempat lah menguasai gitu. Jadi gerakan orang yang ketempelan itu bisa dibilang sekitar 25% lah dikendalikan sama makhluk gaib tersebut. Jadi kalau ada orang ketempelan tiba-tiba teriak, tiba-tiba nangis ketika ngelihat kalian, ya itu berarti bukan dia yang nangis, tapi sosoknya yang nangis dan sosoknya itu yang teriak gitu. Nah, ini bisa kayak misal kalian ingin buktikan kalian ada kodam atau enggak, ya kalian datanglah ke orang kesurupan gitu. Ada orang kesurupan, terus kalian pengen ngetes nih, bukan ngetes orang yang kesurupan ya, tapi ngetes kalian sendiri. Ini kodamnya udah aktif belum sih, atau ini sebenarnya ada kodamnya nggak sih gitu. Ada orang kesurupan, kalian baca aja amalannya. Biasanya orang yang kesurupan itu kalau dekat sama kodam-kodam yang energinya besar, dia agak menjauh. Tapi kalau kodam kalian tuh energinya sedang dan energinya itu bisa dibilang gampang membaur, nah yang kesurupan itu bisa mendekat. Dan biasanya apalagi kalau di jaranan ya, biasanya bakalan ngajak kayak ya ngajak joget-joget gitu. Dan kalau energinya benturan, yang samain positif yang masuk di jaranan atau orang atau apalah yang ikut jaranan gitu, energinya negatif, biasanya bentrok dan ngajak perang biasanya. Ya coba aja itu bagus. Oke, itulah jawaban dari komen Kang Mamang Sutisna. Untuk kalian yang mau bertanya silahkan di komen aja, dan jangan lupa di like video ini, di subscribe juga. Saya Cak Gondrong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.